Firman Tuhan yang telah dipersiapkan diri dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-8, ke-9 sampai pada ayatnya yang ke-19 dan kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Jika Bapak Ibu jemaat Tuhan telah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mari mulai. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba tak halal dari rumah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan telah mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara di dalam kehidupannya setiap saat. Selamat sore, shalom. Shalom. Ya. Tentunya sebagaimana yang telah menjadi program dalam jemaat, bahwa di tahun ini kita melaksanakan pengucapan syukur jemaat. Dan kalau tidak salah mungkin ya 2 kali selama 1 tahun. Dua kali pengucapan syukur jemaat dilaksanakan. Dan ini merupakan pengucapan syukur jemaat yang pertama atau di semester pertama dalam kurun waktu 1 tahun. Ya, ketika kita boleh merasakan sungguh bagaimana Tuhan terus bekerja atas kehidupan kita, bagaimana Tuhan terus berkarya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dan karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika berbicara tentang ucapan syukur itu sendiri, maka tentunya ada hal-hal yang membuat merasa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, baik itu di bidang pertanian dalam pekerjaan kita, baik itu kita sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan lain-lain sebagainya. Maka tentunya ada ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan. Pada saat ini dalam syukur dan sukacita kita bersama sebagai jemaat karena Tuhan hadirlah kita dalam ibadah sama ini. Dan dalam ibadah ini kita telah membaca firman Tuhan dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19, dan ayatnya yang ke-19 dipilih menjadi ayat renungan yang pertama. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Apa yang mau dikatakan Bapak Ibu jemaat Tuhan dan firman Tuhan? Jika kita melihat atau kita sendiri mungkin tahu yang namanya rusak atau binatang rusak. Binatang ini dia sangat lembut dan juga binatang ini dia sangat lemah. Artinya bahwa dari binatang ini mungkin tidak ada yang bisa diandalkan dengan melihat
kondisi yang dimiliki oleh virus saya. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita melihat dia dari seorang binatang yang lemah, maka kemudian kita berpendapat bahwa dia tidak penting untuk dia tidak berguna. Karena kalau kita kondisi saja penting, dia pasti tidak akan memberikan sesuatu untuk kehidupan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang telah dibaca pada saat ini, di situ mau memberikan sebuah pandangan atau pemahaman kepada kita. Rusa yang adalah seekor binatang yang sangat lemah, tetapi dia pun mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki sesuatu yang juga berguna untuk tubuh. Maka dari firman Tuhan ini, di situ sangat jelas mau mengatakan bahwa Allah Tuhan itu kekuatanmu. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit. Artinya bahwa ketika seseorang berada pada kehidupan yang lemah sekalipun, ketika dia percaya bahwa dia memiliki Allah yang mempunyai kekuatan untuk kehidupan, maka tidak ada sesuatu hal yang perlu diragukan. Tidak ada sesuatu hal yang perlu ditakutkan. Tetapi ada sebuah kekuatan yang membuat ada pengharapan yang dimiliki oleh seseorang. Apalagi kita, ya, sebagai orang yang percaya, meyakini dan menemani dengan sungguh bahwa apapun keberadaan hidup kita sampai nanti, Allah kita yang mempunyai kekuatan akan terus menemani, akan terus memampukan untuk jalan kehidupan dalam perjuangan kita. Karena itu waktu ini saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan dari bagian firman Tuhan ini mau memberikan sebuah pemahaman bahwa bagian perikop ini adalah sebuah doa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk ketika dia mengalami sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan. Sekalipun dia ada di dalam kelemahan, sekalipun dia berada di dalam kecemasan, sekalipun dia berada di dalam ketakutan, tetapi Nabi Habakuk dengan doa yang terus dia sampaikan kepada kita membuat dia tetap terus kuat di dalam perjalanan dan menghadapi kehidupan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini pun mau memberikan satu pengharapan iman bagi kita. Jika kita boleh bersyukur bersama sebagai jemaat Tuhan, maka tentunya kita sudah dapat dan mampu melewati proses ini yang Tuhan izinkan bagi kita sampai hari ini. Jika mungkin sampai hari ini kita berada pada kondisi sakit, yang mungkin sakit kita perlu sembuh. Jika sampai hari ini kita berkumpul, bagaimana ya pekerjaan kita, apalagi di bidang pertanian kita yang selama ini kurang lebih hampir 6 bulan kalau nggak salah cuaca hujan ini sampai sekarang terus sehingga membuat kita pun ada di dalam kegelisahan. Berpikir ada coklat yang sudah dipetik sudah sekian tahun
sampai hari ini belum terjemah. Mungkin ada waktu 1-2 hari matahari terbit, kita jemur coklat, tapi belum juga memungkinkan untuk dijual. Oleh karena situasi yang kita akan disampaikan, bahkan mungkin kita sebagai seorang pedagang yang oleh karena situasi ini juga maka pasang surut ini terjadi. Sebagai seorang pegawai dalam pekerjaan kita berhadapan dengan atasan pimpinan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan lain-lain sebagainya, situasi dan keadaan sehingga membuat kita sampai pada hari ini tidak berada pada kondisi dan keadaan yang sama. Tetapi satu hal yang mau saya katakan kepada kita semua, Bapak Ibu, jika kita boleh bersyukur pada hari ini bersama-sama dalam sebuah ibadah, maka yang pasti saya mau mengatakan kepada kita, semua itu hanya karena kasih anugerah Allah yang telah memampukan kita untuk melewati semua proses yang Tuhan perkenankan untuk kita alami. Menghadapi situasi dan keadaan kehidupan yang tentunya bagi kita tidak menyenangkan, tentunya itu tidak mudah bagi kita. Tetapi kita ketika menjalaninya itu dengan kita terus berpengharapan kepada Allah bahwa pada akhirnya Tuhan akan memulihkan keadaan dan situasi. Maka dari demikian firman Tuhan khususnya ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Menyadari dengan sungguh bahwa kita boleh ada sampai mati, menjalankan seluruh aktivitas dalam pekerjaan kita masing-masing dengan hasil yang kita miliki sampai hari, baik itu lewat pertanian, perkebunan dan lain-lain sebagainya. Semuanya hanya karena iman percaya kita yang tetap terus bersorak-sorai kepada Tuhan, yang tetap terus meminta kepada Tuhan. Maka hati kita pun berdiam di dalam Allah yang telah melakukan suatu pengakuan yang sekalipun terkadang kita lemah, yang sekalipun kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebagaimana Al-Qur'an yang menjadi sebuah perumpamaan dari kitab ini, seekor binatang yang lokal, seekor binatang yang lembut, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu gagah. Dia bisa melompat dengan benar. Itu berarti bahwa sekalipun hidup kita sampai hari ini ada dalam sebuah pergumulan yang luar biasa, maka yang mau saya katakan bahwa kita pun diberikan kesempatan untuk tetap terus berdiri, bersorak-sorai, memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Maka hadirlah kita pada sore hari ini dalam ibadah syukur, pengucapan syukur jemaat karena Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jalani kehidupan ini. Sekalipun ada sebuah proses yang harus kita hadapi di masa yang akan datang, namun ketika kita berada sampai hari ini menikmati akan kasih dan berkat, maka selanjutnya hidup kita pun tetap ada dalam kasih dan keberkatan Tuhan di dalam menjalani seluruh perjuangan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita.
sekalipun sulit untuk memikirkan. Tetapi ketika kita memintanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi dan mati untuk hidup kita secara pribadi, keluarga, dan jemaat. Selamat berpengucapan syukur jemaat Karmel kami. Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita akan terus menyertai dan memberkati kita dalam perjuangan yang akan anugerahkan bagi kita hari ini dan sampai selamanya.